Ya, kita on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kelana Channel. Kali ini kita tidak tidak melakukan penelusuran ya. Iya. Tetapi kita ini di rumah Kiraden. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang, ingin mengungkap pengalaman Kiraden, karena memang Kiraden ini sewaktu dulu pernah mengalami mati suri, dan bahkan bukan satu kali tetapi 3 kali mengalami mati suri. Ini memang suatu suatu pengalaman ataupun juga suatu kejadian yang luar biasa. 3 kali mengalami mati suri. Wallahualam ya. Tetapi itu suatu anugerah, suatu mujizat bagi mungkin Kiraden, di mana beliau masih bisa kembali sehat dan hidup di dunia ini. Nah, tentu saja pemirsa ya, kalau yang namanya mati suri itu kita tidak tahu nih pengalaman Kiraden ini berapa lama matinya, mati surinya, apakah 1 jam 2 jam gitu kan, atau gimana. Mungkin kita akan korek ataupun juga kita berbagi pengalaman bagaimana sewaktu mati suri. Dan itu 3 kali ya Mas ya? Iya betul. Nah, sampai 3 kali. Jadi yang pertama di mana itu? Yang pertama waktu di Jakarta. Kalau nggak salah tahun 97 lah. 97 ya. Tahun 97. Terus yang kedua? Yang kedua di Lampung. Di Lampung. Iya. Gitu. Itu waktu itu keyakinan Mas? Kalau pada saat itu saya belum Muslim Pak, terus terang itu masih Kristen Katolik saya Pak itu. Oh gitu. Ya masih Kristen Katolik, agama saya belum Islam. Gitu. Keluarga saya semuanya itu masih Kristen Katolik Pak dulu. Oh gitu ya. Oh jadi hikmah daripada setelah mengalami hal tersebut. Iya. Jadi apa yang terbesit, apakah terpikir ini apakah betul yang dikatakan oleh 2 orang yang bercahaya itu, atau gimana hingga menjadi sebuah sebuah pilihan bagi Mas gimana? Waktu itu belum ya? Waktu itu belum. Cuma dalam hati saya berkata, setiap yang kanan saya itu membisiki suatu keindahan, suatu kemuliaan di sebelah sana. Hal-hal yang luar biasa yang belum pernah aku lihat itu selalu dia tunjukkan terus gambaran kayak itu. Sedangkan yang satu ini kalau saya minta ke kiri nggak begitu lama, langsung aja diantar ke tempat itu gitu. Oh gitu ya, langsung cepat langsung gitu. Cepat gitu. Kalau di sini saya milih sana, ini masih mikir dulu lama ujuk, tapi pada akhirnya tetap diantarnya. Cuma sekali gitu loh. Kalau yang di sebelah kiri itu penasaran saya yang pertama, makanya yang kedua saya minta balik lagi nengok ke sana. Bener enggak saudara saya ada di sana, orang tua itu. Ternyata benar di sana semua itu. Jadi setelah kejadian yang mati suri ataupun juga setelah bangun dari mimpi itu, apakah ada kelainan dalam diri Mas, atau mempunyai suatu kekuatan, atau mempunyai suatu hal yang lain yang dirasakan dalam badan Mas gitu? Iya, memang ada di situ. Jadi gambaran-gambaran itu nggak lepas dari ingatan saya terus Pak. Siang hari, siang malam itu sehingga saya kaji sehingga apa artinya lah mimpi saya. Saya bacakan mimpi karena saya perasaan mimpi gitu. Kok orang tua saya ke kiri semua, sedangkan saya suruh ke kanan. Gitu loh. Kalau saya ke kanan nggak akan jumpa dengan keluarga, bahkan orang tua saya sendiri. Saya pikir hingga berselang lama pulanglah saya Pak akhir itu
pulang ke Lampung gitu. oh. Nah, itu ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu Mas ya seperti memang cerita atau mitos-mitos lain gitu kan, kalau misalkan kita sudah mati suri itu konon katanya kan mempunyai kelebihan. Iya. Ada suatu kelebihan yang entah bagaimana, itu benar tidak tuh? Kalau menurut saya memang itu adalah suatu hidayah yang luar biasa Pak, karena saya sendiri mengalami, yaitu begitu kejadian di Jakarta itu saya pulang ke kampung, ke desa yang di Lampung itu terulang kembali. Jadi sampai 2 kali itu nggak lepas dari orang 2 itu, tetap saya ingat benar pakaiannya apa itu, ingat benar, cuman muka tetap nggak nampak semua. Jadi disitulah kenapa saya katakan suatu hidayah yang luar biasa di situ. Begitu saya itu udah nggak ditunjukkan neraka atau apa, nggak tahu lah di situ kan. Langsung saya diarahkan ke tempat yang indah. Itu yang kedua. Yang kedua yang di Lampung. Begitu itu saya pulang. Yang kedua tuh waktu di Lampung, di kampung itu waktu itu sakit atau gimana? Kalau itu sakit Pak awalnya. Sakit. Itu sakit mungkin ada 1 minggu lah, saking lamanya. Oh, itu tuh apa, demam atau apa? Demam di situ, sakit panas, demam ya? Panas. Begitu setiap sama kejadiannya sama, seakan saya itu tidur lelap gitu Pak. Jadi tidur itu kayak spontan, begitu ini langsung lelap, tidur itu lepas. Nah, apa itu heran saya di situ, nggak yang di Jakarta tuh aku ingat dalam hati saya berkata yang di Jakarta itu aku nggak ingat tubuh saya. Lah di situ kok saya begitu tidur kok langsung nengok tubuh saya di situ, melihat melihat tubuh saya sendiri gitu. Lagi tidur? Iya, pas lagi tidur. Loh, gimana kok aku jadi 2 perasa aku loh. Ini kan saya kok aku pegang-pegang gini, cuman nggak bisa gitu. Nggak terpegang gitu. Larilah aku di situ Pak. Lari teriak-teriak panggil ibu. Kencang bener sampai ini, cuma nggak ada yang dengar semua gitu. Waktu itu umur berapa tahun tuh? Kalau itu usia Mas? Usia saya mungkin sekitar berapa tahun itu ya, kalau nggak salah sekitar 26 lah Pak, kalau nggak salah. 26 ya, masih sekitar itulah. Jadi setelah meraba-raba badan Mas itu tadi saya lari, takut kok saya jadi 2 gitu loh. Satunya tidur saya gini-gini kan, saya bangun-bangun kan, cuma tetap tidur gitu. Ada terasa apa? gitu? Terasa, megang. saya terasa megang saya sendiri terasa. Tapi kalau orang lain saya teriak-teriak itu nggak ada yang dengar gitu. Oh gitu. Nggak ada yang dengar di situ. Walaupun teriak-teriak. Iya, saya lari ke sana. Jadi siapa saja yang dijumpai waktu itu? Itu yang saya jumpai, satu kan rumah orang tua saya itu kan berdekatan gitu Pak, sama rumah saya yang belah pojok kan itu. Saya lari ke tempat orang tua saya itu, pikir saya tolonglah Bu, saya bilang tolonglah, itu sana ada saya lagi, kata saya penasaran itu loh. Iya, itu siang apa malam tuh? Itu siang, pas siang hari jam 3 lah kalau nggak salah. Iya. Jadi sewaktu minta tolong itu gimana reaksi? Nggak ada yang ini Pak, semuanya nggak ada yang open lah gitu, nggak ada yang dengar. Bahkan saya lari di tengah aspal tuh, tolong gini, nggak ada yang dengar semua. Padahal ada yang duduk di tepi jalan, ada yang berjalan, Honda kendaraan lewat tuh, nggak ada yang dengar itu. Oh gitu. Iya, habis itu lama saking keselnya saya berteriak minta tolong apa. Udahlah saya pergi itu ya, jumpa lagi dengan 2 orang ini, malah diajak kemana-mana saya. Diajak ke yang taman itu tadi, aku masih ingat ini kayak yang dulu saya panggilnya Pak gitu. Ini tempat yang dulu Pak ini. Dia cuma nganggukkan gitu aja bahasanya. Kenapa nggak Om gitu? Enggak. Ini tempat yang dulu saya pernah sini. Habis itu suruhlah kalau haus minumlah, kata orang yang satu itu tadi ya. Saya tengok air itu jernihnya Pak, mengalir itu gitu. Begitu saya minum itu manis air itu. Memang terasa bener, saya ambil gini manis bener, padahal airnya loh bening bener di situ. Cuma aku udah aku lupakan itu tadi yang di tubuh aku tadi, aku udah saking senangnya di bawah orang itu. Nah habis itu ditunjukkanlah, terus terang Pak, ditunjukkanlah satu buku kecil kayak gitu. Saya nggak ngerti karena posisi
saya dari awal tadi udah ngomong, saya kan orang Kristen Katolik gitu. Iya. Di situ kok ada Al-Qur'an bahasanya. Di situ orang itu dibaca, ini udah membuka sendiri gitu Pak. Al-Qur'an Nah, itu. di situ. Nah, di situ aku pun nggak suruh baca, suruh belajar nggak, cuman ini dia yang baca, ini buka sendiri semua. Oh gitu. Jadi kita Mas hanya lihat aja hanya gitu. aku hanya nengok tuh. Mana lah tulisan kayak itu, aku mana bisa baca kayak itu. Iya. Itu sampai lama enggak udah berubah semua alam yang aku jama itu tadi, berubah semua Pak. Api semua di situ. Jadi spontan pemandangan yang indah yang apa itu hilang semua itu. Kejadiannya itu. Terus hilang semua itu. Wah, aku ditunjukkan ke atas ada bulatan-bulatan, tahu kalau bahasanya mungkin pikir saya di sana pun dalam hati bertanya, apakah ini yang dinamakan planet-planet bumi itu ini? Iya Pak, saya kan Iya. bulat gini, ini sini saya tuh di atas gitu loh perputarannya. Jadi ini berputar terus Pak. Begitu adalah nanti suara azan apa gitu berhenti, tep. Jadi tata surya ini dia langsung berhenti. Bumi itu berhenti. Yang lain terlihat dengan saya nengok gini. Semua berhenti. Nanti kalau nggak ada lagi berjalan. Ini yang api tadi kecil bener di sini. Cuma itu katanya buminya itu bahasa dia buminya itu. Ini nanti kalau ada azan lagi berhenti dia. Ini makanya katanya kalau setiap jam nggak ada suara azan maka bumi yang di tengah itu akan hancur. Jadi remnya kalau dalam hati saya berarti remnya ini udah di suara azan berarti. Azan. Makanya dalam hati pun berpikir mungkin pantas setiap waktu dunia ini kan nggak sama waktunya Pak. Setiap jam pasti ada suara azan. Setiap jam tahu di negara mana azan. Itu mungkin rahasia yang di sana, itulah remnya. Jadi suatu saat nggak ada suara azan, bumi ini berputar, hancur Pak semua di situ kata dia. Itu. Oh itu ngeri benar di situ. Habis itu saya dengar telinga sampai saya gini kan. Katanya inilah selompret apa bahasa sangkakala atau apa bahasanya gitu. Itu. Nah ini itu Pak. Jadi tubuhnya langsung tep merah semua, matahari itu dari sana Pak keluarnya itu besar benar. Habis itu udah api, jadi tiba-tiba banyak orang di situ lari semua. Tolong, ada yang nangis, yang disiksa apa. Tahu yang nyiksa pun nggak nampak. Jadi Mas lihat itu semua. Semua lihat di situ, ditunjukkan kayak itu semua. Saya pun ikut gemeteran, perasaan yang telanjang sama mereka itu sama, saya telanjang di situ semua. Itu. Jadi dari situ udah gemeter sampai nggak bisa jalan aku saking lari, perasaan capek aku ngikuti orang ke sana sini semua api Wak. Habis katanya apa sangkakala atau apa selompret itu bunyi, matahari itu timbul besar itu api semua. Jadi bumi laut itu jadi berapi ya. Berapi semua Pak. Jadi planet-planet yang aku perhatikan itu tadi nggak nampak semua. Tuh. Masya Allah. Itu pun hati saya tetap bertanya, ini apa kiamat itu saya pilih. Cuma hati saya itu. Tanya tuh. Sekarang apa yang saya buka tadi baca, nanti akan selamat kata dia gitu. Yang mana Pak saya loh? Yang saya buka-buka tadi kan kena angin Pak, buka sendiri Bapak nggak buka. Iya itu perasaan saya kayak biasa gitu. Karena tidak dibuka mungkin ya. Hanya membuka sendiri ya. Saya cuma suruh dari awalnya di situ. Cobalah bacalah sedikit aja katanya. Saya gini kan, saya nggak pernah mengenal Al-Quran atau apa, karena yang saya bawa selama itu kan masih Alkitab Pak. Yang saya pelajari dalam surat-surat dulu itu kan yang kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu. Ini saya suruh ini dipaksa, bisa nggak bisa gitu. Lah gimana aku jadi itulah spontanitas kok saya tahu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Ini apal semua. Tiba-tiba saja di situ apal semua. Bisa menyebutkan menyebut itu semua. Di situ. Nah, habis itu api yang tadinya di samping semua itu menjauh Pak, itu menjauh semua. Jadi yang terang itu hanya yang saya pijak sama dua orang ini tadi.
Jadi orang-orang di samping saya itu udah teriak gini semua Pak itu. Jadi api yang mendekati Mas itu setelah baca itu iya menjauh semua. Tadinya padahal aku ikut kayak panas, ikut ngerasakan itu loh, sampai keringat sampai gemeter. Makanya itu kalau pengen selamat kata dia, bacalah yang saya buka. Kalau pengen selamat katanya bacalah. Gitu bacalah. Makanya yang mana dibuka tadi kan kena angin, makanya sambil berguru pikir aku orang biasa gini kan itu. Dipaksanya saya buka, gimana lah aku mau baca itu. Tahunya kok langsung bisa di situ. Jadi pemirsa ya, saya bisa menarik menarik sebuah benang merah di sini ya. Ternyata apa yang dikatakan atau pengalaman yang terakhir ini, bahwa Mas Raden disuruh membaca Al-Quran dan itu akan menyelamatkan dia. Iya. Saya bisa mengambil benang merahnya, bahwa Al-Quran itulah penyelamat. Al-Quran itulah penyelamat.